Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 8 halaman 68. Pelajaran 8 halaman 68 di buku Kemendikbud dengan tema Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Yang pertama, mari kita hidup sederhana. Apa yang kalian ketahui tentang hidup sederhana? Rendah hati. Dan lagi, tidak sombong. Ya jujur, ya masuk juga boleh. Fazira, Zahira. Apa kira-kira? Menurut Zahira apa sih hidup sederhana itu? Tuh, lebih keras nggak? Jujur. Ramadhani. Tidak berlebihan. Asenso, siapa? Antasena. Apa menurut Antasena? Sama. Rama, ya. Baik. Hidup sederhana itu bisa kita maknai ya tidak berlebihan, ya tidak berkekurangan, kira-kira begitu. Mari kita lihat, mari kita perhatikan gambar rumah di sebelah ini, ya lukisan tepatnya ya. Tolong nak, yang udah bisa tenang, mungkin sudah paham, bisa meninggalkan kelas. Ya, saya ngajar yang belum paham saja, biar tidak mengganggu yang lain. Gambar 8.1, sebuah rumah di pinggir pantai. Rumah ini terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat dengan baik. Juga suasana lingkungan maupun halaman rumahnya itu tampak bersih. Ya, tidak banyak sampah. Menurut kalian, apakah rumah tersebut termasuk sederhana apa tidak? Ya. Dengan alasan apa? Apa alasanmu nak? Nggak tahu. Yuk, Leni. Ya, sederhana pak. Barangkali begini. Jawabannya karena bentuk rumahnya pak yang ya biasa-biasa saja begitu ya, tapi elegan. Ini kalau dari bentuk rumahnya iya kita bisa katakan sederhana. Tetapi kalau dari segi letak geografis di mana rumah ini berada ini istimewa ya, bukan sederhana lagi karena letaknya di bibir pantai. Ya, yang itu semua orang bahkan ya pengennya di tepi pantai begitu ya, melihat suasana bagaimana sunset, sunrise dan seterusnya, gelombang ombak dan seterusnya. Ya lakukan di rumah ya untuk membantu kedua orang tua, khususnya ibu, pakai sunlight biar bersih. Quran surah Al-Furqan surah ke 25 ayat. Allah mengajarkan ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana kepada kita, yang berbunyi, kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Baca artinya. Dan understand? Yes. Apa kira-kira pesan ayat ini? Nah, yang iya kamu. Apa kira-kira nak? Ya, bisa? Ya, baik. Saya coba jelaskan bahwa ciri-ciri orang yang hidup sederhana menurut Al-Quran yang baru saja kita baca bersama ini adalah termasuk hamba-hamba Allah. Artinya orang yang beriman kepada Allah yaitu orang yang apabila membelanjakan, menginfakkan, yang memberikan hartanya, mereka itu tidak berlebihan. Dalam arti berlebihan ini bisa kita katakan boros, berlebihan karena menghambur-hamburkan harta, hura-hura untuk hura-hura misalnya, atau untuk berfoya-foya, yang itu hanya kenikmatan duniawi saja. Nah ini, jadi ini tidak dianjurkan yang seperti ini. Begitupun tidak pula kita itu dibenarkan untuk kikir. Kata Allah walam yaqturu. Ya, kikir, pelit, kedekut, apa lagi? Kalau bahasa daerahnya Zahira misalnya ada orang pelit apa? Disebut apa Zahira? Oh enggak ada bahasanya? Oh ya pelit aja sih. Orang mana? Jakarta? Jerman? Ya maksudnya Jambi keturunan Jerman ya. Jambi keturunan Jerman. Jambi ya. Provinsi ya. Provinsi Jambi. Ini menurut Al-Quran hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Ia tidak boros, tidak juga pelit. Paham Rel? Artinya begini. Misal contoh, punya uang 100.000, kan itu sudah sangat banyak sekali. Ya kita tidak serta-merta menghabiskan begitu saja untuk kebutuhan yang tidak penting. Pak, kalau untuk beli jajan sarapan pagi itu penting. Ya, itu kebutuhan primer. Ya, yang kalau misalnya kita tidak sarapan bisa ngantuk, tidak fokus mendengarkan pelajaran. Ya. Menyebabkan otak blank, bahkan Lola, tahu Lola itu? Apa? Loadingnya lama. Ini hati-hati ya. Saya perhatikan yang bercanda sendiri barangkali sudah paham. Jadi seperti kelas sebelah, saya tidak segan-segan memanggil kalian untuk menerangkan di depan kelas kepada teman-temannya. Tetapi juga gak usah takut ya. Saya tidak suka menghukum ya. Biar tugasnya polisi aja yang bagian begitu. Baik, inilah kira-kira contoh hidup sederhana. Seperti mana utamanya hidup sederhana itu dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di halaman 69 di paragraf pertama. Ya, beliau Nabi di dalam riwayatnya itu selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau beliau terbangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Coba bayangkan. Itu Nabi. Yang saat itu berarti Pak tidak ada spring bed. Ada waktu itu sudah. Ya, walaupun mungkin bentuknya berbeda.
Tetapi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberi contoh kepada kita agar supaya kita terbiasa hidup sederhana. Ya bukan sok kaya, bukan juga miskin, hidup sederhana itu bukan. Pahamin ya? Jadi antara itu, antara dua. Kalau dalam lagu yang sedang-sedang saja, kira-kira begitu. Menurut lagu, kita tidak pelit, tidak juga boros. Ada teman yang nampaknya, lah, teman ini kok diem aja ya, barangkali lupa dikasih uang jajan. Ya kita belikan jajan. Ndak bawa minum bro, kasih bronya minum. Sista ndak bawa kue misalnya, kasih kue. Begitu. Jadi insya Allah dari contoh yang diteladankan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita dapat mengerti, memahami bagaimana hidup sederhana tersebut. Jadi orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya, ya tidak punya. Banyak keuntungan yang dapat dihasilkan kalau kita hidup sederhana. Seperti di dalam bulatan-bulatan itu, ya. Yang pertama coba baca Leni, baca kuat-kuat. Orang yang hidup sederhana. Nah, ini hidup sederhana, niatkan bahwa kita menjalankan perintah Allah sebagaimana tadi ayat yang sudah kita baca. Jadi jelas kalau menjalankan perintah Allah kita akan mendapat. Sebaliknya kalau ingkar, ya, alias melanggar apa yang telah dilarang, kita akan mendapat dosa. Na'udzubillah. Yang kedua, Sifani. Siapa? Syifa ya. Syifa, baca kuat Syifa. Nah, setan itu antara lain, ya, mengajak kita untuk hidup bermegah-megahan, ya, hidup boros, ada harta, ayo hamburkan. Atau kalau tidak demikian, setan itu mengajak kita untuk kikir, pelit, gak usah ngapain, ya. Misalnya bisikan setan itu, misalnya ya, ini contoh, gak usah, itu kawanmu tidak pernah ngasih kamu. Nah itu kan, misalnya sampai kita ada pikiran yang seperti itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, buang jauh-jauh. Jadi kita berbuat baik itu bukan karena orang lain berbuat baik, telah berbuat baik kepada kita, tapi niatkan menjalankan perintah Allah. Paham ya nak? Bulatan yang ketiga, tolong dibaca Antasena, kuat-kuat Sena. Rendah hati, disenangi banyak orang, tidak sombong, tidak berlebihan seperti tadi disampaikan. Itu termasuk keuntungan yang didapat kalau kita bisa hidup sederhana. Bagus. Setelah Antasena, baca di bawahnya Mas Erik. Baca kuat Mas. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Begini, kalau kita berfoya-foya, itu kita pasti resah, pasti gelisah. Kenapa ya saya tadi malam harus misalnya dugem dalam tanda kutip ya? Tahu dugem? Nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak tahu. Jangan ya. Itu nggak ada manfaatnya begitu. Terus ya untuk hal-hal yang anfaedah lah. Kalau faedah kan berfaedah. Kalau ada annya itu tidak berfaedah. Sudah. Misalnya itu, kita akan ditimpa
penyakit, resah, gelisah. Jadi uang sudah habis. Padahal baru saja misalnya gajian. Hidupnya lemas gini. Atau ya kita dibikin resah gelisah oleh nafsu kita sendiri. Gak usah terus tumpuk-tumpuk harta terus menerus. Gak usah bagi-bagi sama orang. Karena itu hasil jeripaya kamu. Itu berarti kan kikir, pelit, apa tadi? Kedekut. Dan sebetulnya orang kikir itu orang yang paling miskin di dunia. Kenapa? Karena dirinya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Paham? Oh, cerdas sekali. Kalau saya bilang kelas 5A, kalian bilang we are amazing. Ya. Kelas 5A. We are amazing. Benar pula ini. Siapa namanya tuh? Denny. Denny, kelas 5A. Amazing. Sudah. Baik. Bulatan yang terakhir, bantu dibaca. Nak Rizky, silakan Rizky. Jangan H, ayo. O, orang. Tidak akan pernah mengambil. Kenapa? Oh, enggak punya ini di rumah. belum disuruh dokternya. Sebelah kanan bisa, tapi yang Ini Afgan nih. Foto dulu lah. Maksudnya replikanya Afgan, replika. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Ya. Kenapa nak? Tengok. Ya. Orang yang melakukan korupsi, orangnya disebut koruptor. Itu karena tidak bisa hidup sederhana. Padahal sudah kaya, sudah memiliki jabatan publik, pimpinan di sebuah perusahaan besar, tetapi masih kurang saja. Hak karyawannya, hak rakyatnya yang masih diambil. Itu namanya zalim. Paham? Syifa paham? Kalau Syifa sudah paham, insyaallah paham semua. Sebelum ditutup live streamingnya ini, Syifa, ada pertanyaan Syifa? Enggak ada. Baik. Terima kasih. Demikian